Kaila Putri Amanda, Milza Wahyuni. Nah, semuanya hadir ya pada hari ini? Iya, Bu. Di kelas ini anaknya rajin-rajin. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sekarang siapkan alat tulis dan buku pembelajarannya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, silahkan Kaila. Terima kasih, Bu. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian teks eksposisi, Bu. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang teks eksposisi. Nah, coba Dinda, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan secara singkat, padat dan akurat, Bu. Ya, benar sekali. Beri aplaus kepada Dinda. Berarti Ananda sudah mengerti ya mengenai teks eksposisi? Sudah, Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks yang berkaitan erat dengan salah satu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini Bu sudah ada contoh gambar. Nah, silahkan Anda perhatikan. Tentang pesan singkat acara televisi. Nah, dari teks yang Ibu berikan ini, ada yang tahu ini teks apa? Teks anekdot, Bu. Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot. Dengan KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran di sini apa? Supaya Ananda bisa memahami isi teks anekdot secara keseluruhan, serta nanti Ananda juga bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Serta nanti Ananda juga bisa membuat teks anekdot sendiri. Nah, dari contoh yang Ibu berikan tadi, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Ya, silakan Dwi. Teks anekdot adalah cerita pendek yang di dalamnya mengandung unsur lucu, Bu. Ya, nah ada pendapat lain? Iya, Bu. Ya, silakan Afifah. Teks anekdot cerita pendek yang mengandung kritikan, Bu. Ya, benar sekali mengenai kritikan. Nah, secara umum teks anekdot ini adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan sebuah kritikan. Nah, biasanya teks anekdot ini berisi tentang layanan publik, sosial, lingkungan, dan politik. Nah, tidak hanya dalam bentuk cerita singkat, teks anekdot ini juga berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Bagaimana Ananda sudah paham mengenai teks anekdot? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks anekdot. Ada yang tahu berapa struktur dari teks anekdot? Saya, Bu. Ya, silakan Nana. Struktur teks anekdot ada 5, Bu. Ya, ada 5. Benar sekali. Yang pertama apa Nana? Abstraksi, Bu. Abstraksi. Yang kedua? Orientasi. Orientasi, benar sekali. Yang ketiga? Krisis, Bu. Krisis. Yang keempat? Reaksi. Reaksi ya. Dan yang kelima? Modal, Bu. Ya, benar sekali. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan yang pertama itu abstraksi. Abstraksi ini adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum dari teks anekdot. Nah, biasanya abstraksi ini terletak di awal paragraf. Nah, yang kedua ada orientasi. Orientasi ini merupakan
konflik atau peristiwa utama. Nah, biasanya pada orientasi ini timbul penyebab krisis. Nah, yang ketiga ada krisis, yaitu bagian inti dari cerita teks anekdot. Nah, biasanya pada bagian krisis ini mengandung kekonyolan yang dapat mengundang tawa. Yang keempat ada reaksi. Apa yang dimaksud dengan reaksi? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Afifah. Reaksi merupakan tanggapan atau respon terhadap cerita krisis tadi, Bu. Ya, benar sekali. Tanggapan atau respon dari cerita krisis tadi. Nah, biasanya reaksi ini berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, yang kelima ada koda. Koda ini merupakan bagian akhir atau penutup dari cerita teks anekdot. Nah, di dalamnya itu terdapat persetujuan, komentar, atau menjelaskan maksud dari cerita sebelumnya. Seperti itu ya, Anda? Iya, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti silahkan Ananda lihat di buku paketnya halaman 93 ya, mengenai struktur dari teks anekdot. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai struktur dari teks anekdot? Saya Bu, Ya, silahkan nanti. dalam membuat struktur teks anekdot harus sesuai dengan susunannya Bu. Ya, tentu saja Andi, karena struktur ini merupakan susunan. Nah, jadi kita harus mengikuti susunan dari struktur tersebut. Nah, agar teks yang kita buat ini menjadi sempurna. Bagaimana Andi, sudah paham? Paham Bu? Bagaimana yang lainnya sudah paham mengenai struktur teks anekdot? Sudah Bu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dari teks anekdot. Ada yang tahu apa saja unsur kebahasaan dari teks anekdot? Ya, silahkan Dwi. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, benar. Menggunakan kalimat peristiwa masa lalu. Contohnya itu seperti kata kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa. Nah, yang kedua, ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Ani. menggunakan kalimat retoris. Ya, benar sekali, kalimat retoris. Nah, maksud dari retoris ini apa? Yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, biasanya itu kalimatnya ini berisi tentang basa-basi ya. Nah, yang ketiga ada apa? Ada yang tahu? Menggunakan konjungsi, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Nah, contohnya itu seperti Kemudian, ya, lalu. ya benar sekali. Nah, selanjutnya ada kata kerja aksi. Ada yang tahu apa contoh dari kata kerja aksi? Ya, silakan Dwi. Berjalan, Ya, seperti berjalan, menulis, menulis. membaca, Ya, benar. Nah, selanjutnya Menggunakan kalimat perintah Bu. ya, menggunakan kalimat perintah. Biasanya ditandai oleh tanda seru. Nah, contohnya itu seperti Dinda, silakan buka buku itu. Nah, itu merupakan kalimat perintah karena dia bersifat menyuruh. Selanjutnya ada kalimat seru. Nah, maksud dari kalimat seru ini apa? Yaitu menggunakan ekspresi perasaan. Nah, sudah paham ya Ananda mengenai unsur kebahasaan dari teks anekdot? Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Tidak? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini terdiri dari 3 orang ya, setiap kelompok. Nah, tugas Ananda di sini yaitu mendiskusikan
apa unsur kebahasaan teks anekdot di buku halaman 95. Sekarang Ibu akan membagi kelompoknya. Di sini ini kelompok 1. Nah, sebelah kanan Ibu ini kelompok 2. Nanti selesai berdiskusi dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan, baru nanti perwakilan kelompok maju satu persatu dan nanti kelompok lain menanggapi hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Nah, Ibu berikan waktu sekitar 10 menit, dimulai dari sekarang. Silakan diskusi. Sudah selesai, Ananda? Sudah, Bu. Ya, bagus. Tepat waktu ya. Nah, siapa yang ingin maju perwakilan kelompoknya? Siapa? Bu. Ya, kelompok 1 siapa? Ya, Bu. Silakan Milza maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 1, judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Itu termasuk unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu kalimat berikutnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Itu merupakan unsur kebahasaan kalimat retoris. Ya, kelompok 1. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 mengenai kelompok 1? Mengerti, Bu. Sangat bagus dari kelompok 1, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan cepat duduknya. Dan tidak ada lagi kelompok yang maju? Tidak, Bu. Sudah semua ya. Baiklah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Milza. Ya, jadi Bu, teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Kemudian, teks anekdot itu ada 5 struktur, Bu: konstruksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, Bu. Ya, terima kasih kepada Milza. Beri tepuk tangan dulu dong. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Anggi. Dalam teks anekdot terdapat 6 struktur kebahasaan teks. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerjasi, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat seru. Ya, benar sekali. Beri aplaus kepada Anggi. Baiklah, anak-anak, sekian mengenai struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Ibu harap anak-anak bisa paham ya mengenai pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas individu. Tadi kan sudah ya, tugas kelompok. Sekarang tugas individu. Silakan Ananda catat tugasnya. Silakan Ananda analisis. Catat, Kayla. Catat. Struktur dan kebahasaan teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Sudah? Nah, minggu depan dikumpul ya. Ya, Bu. Kalau begitu kita sudahi pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari mendapat manfaat bagi kita semua. Nah, pesan Ibu, jaga kesehatan selalu ya, dan jangan lupa membaca buku untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.